kita memiliki either majority kalau misalnya perusahaan TBK atau misalnya non TBK 99%, di mana ada 1% saham seri A dimiliki negara melalui Kementerian BUMN. Saya perlu jelasin dulu nih konsepnya. Jadi ini merupakan aset negara yang dipisahkan, satu, kedua dalam undang-undang itu dibikin business judgment rule, di mana business judgment rule itu penting. Kita harus melakukan sesuai judgment kita sebagai seorang profesional, di mana nanti itu tidak bisa dikriminalisasi. Ini juga penting. Jadi ini in a way put a konteks dalam sisi perbuatan bisnis. Ketiga juga kita harus seorang profesional, tidak bisa politician masuk ke dalam Danantara. Jadi itu juga penting, tidak ada afiliasi atau bagian dari partai politik masuk ke sana. Dan keempat, di dalam Danantara sendiri pun bisa orang Indonesia dan atau warga negara lain. Jadi kita mencari the best talent maksudnya global. Nah spesifik dari situ, dividen itu sekarang dulunya masuk ke negara, sekarang masuk ke dalam holding investasi yang nanti harus dilakukan for commercial purpose. Jadi mungkin bedanya dulu masuk ke negara, it can be for social purpose seperti pembuatan taman, pembersihan lingkungan, tapi tidak dihitung IRR. Mereka mau MBA kan, berapakah return of invested capital, berapa ROI, berapa AI, itu pembacaan kata-kata seperti itu is mungkin kalau buat MBA paling benar itu adalah berapa tahun paybacknya. Ini hal-hal yang biasanya pada saat di dalam negara mungkin tidak dibicarakan dalam alokasi anggaran. Berapa sih return of capital pembersihan lingkungan? Nah, itu hal yang berbeda. Jadi di sisi kita we have to create return in excess of our cost of capital. Itu teknisnya seperti itu. Jadi ya tentunya untuk pertama kali juga ada semacam suatu holding yang mengawasi, melihat, dan juga mencoba membesarkan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah. Ini jujur suatu perubahan yang bisa dibilang revolusioner, perubahan yang sangat besar. Kalau dulu misalnya Bank Mandiri langsung saja dimiliki oleh Kementerian Keuangan, banyak kan langsung lapor langsung ke Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan sekitarnya. Sekarang pengolahan dan operasi harus dilakukan oleh Danantara. Jadi di sini Danantara seperti seorang konglomerasi, seorang owner, Pak Rahmat dalam seorang private equity harus mikir what we want. Jadi pertanyaan misalnya tadi nama-nama yang disebut tadi, those are maybe some of the best businesses yang ada. Kita tanya, Mandiri, what do you want to be 10 years from now? BNI, what do you want to be 10 years from now? What's the biggest issue? How do you want to solve it? Nah ini kebetulan 3 bank, tadi disebut nama-nama tadi sedang sahamnya turun ya, ini turun. Ya ini actually our golden pie yang kita memang akan fokus to become bigger and better. Isu-isu yang ada di Mandiri, ya simple lah, ini kan soal loan growth. Ada ketakutan soal NPL, BRI, isunya juga soal, ini bukan sesuatu yang baru ya, ini yang ada di market. Isu utama mungkin adalah isu NPL dan bagaimana dengan economic slowdown. Yang penting sekarang, yang Anda lihat sejak Danantara masuk, ada perampingan dari sisi number of komisaris. Number 2 juga dari sisi BRI, ada seorang dirut baru yang menurut saya sangat terampil dalam pembersihan NPL. Ada dari sisi BSI, dirutnya juga seseorang yang sudah dikenal sangat bagus membangun suatu institusi. BNI adalah karena BNI juga growth yang sudah baik, sekarang fokusnya growth buat mereka, bukan lagi membersihkan NPL. Jadi yang paling penting kalau untuk beberapa nama bank-bank itu udah followed well dari market, baik dari luar negeri dan dalam negeri, ini memang sekarang sedang mengalami perbaikan. Ini penting nih, perbaikan NPL. Orang mau lihat NPL dan juga loan growth. Balancing those two ini jadi sangat penting. Jadi ya kalau saya bilang sih bank-bank itu widely followed by the market. Kita juga sekarang juga baru ada join Pak Budi Warsono kalau ada capital market, kalau dia di CLSA paling lama yang membangun CLSA, mungkin salah satu godfather di pasar modal, itu akan banyak bantu untuk mendengar masukan-masukan dari pasar. Dan juga sekarang karena investor paling banyak adalah retail, kita juga akan banyak dengar bagaimana pendengaran retail, jadi baik institusi dan retail di pasar modal Indonesia. Jadi ya ada 2 juga terakhir, ada Pak Ali Setiawan dan juga dulu adalah Global Head of HSBC untuk Treasury.
dan juga Chapman Taylor yang dulunya adalah kepala dari capital yang merupakan investor terbesar di Indonesia di pasar modal, adalah bagian dari advisor kami yang sekarang juga membantu kami untuk saham-saham tersebut untuk melihat bagaimana perkembangannya. Ya, insya Allah sih seharusnya perusahaannya makin lama makin baik, tapi ya takes time. Saya nggak bilang ini semua mainnya instan dan 3 bulan besok sahamnya udah naik 30%. Ya nggak begitu juga. Tapi yang pasti fundamental dari perusahaan ini insya Allah akan makin baik. Kalau nilai kami 3-4 tahun dari sekarang bagaimana perkembangan dari institusi dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Mungkin sekian aja. Terima kasih atas pertanyaannya.